Progres pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih khususnya di Kabupaten Tegal, memasuki tahap penyelesaian pembuatan akta badan hukum yang ditargetkan selesai pada Minggu pertama Juni 2025. Berkaitan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih, diawali melaksanakan musyawarah desa dan kelurahan yang sudah selesai pada 23 Mei 2025. Sehingga pada minggu terakhir Mei 2025 ini dimanfaatkan untuk penyelesaian pembuatan akta badan hukum. Target pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih di Kabupaten Tegal sebanyak 287 desa dan kelurahan. Rinciannya 281 desa dan 6 kelurahan. Sejauh ini koperasi desa atau kelurahan merah putih yang sudah berbadan hukum sebanyak 173, sehingga masih ada sisa sekitar 114 lagi dan semua berkas sudah ada di notaris. Adapun di koperasi desa atau kelurahan merah putih terdapat 7 gerai bidang usaha. 7 gerai meliputi bidang usaha kantor koperasi, kios pengadaan sembako, unit simpan pinjam, klinik kesehatan desa, apotek desa, sistem pergudangan, dan sarana logistik desa. Jadi kan Koperasi Desa Merah Putih ini tindak lanjut dari program nasional mendasari Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Sehingga ini menjadi tugas besar lintas kementerian, kemudian kita di pemerintah kabupaten menjadi lokus pembentukan koperasi desa merah putih dan koperasi kelurahan merah putih. Tentunya pelaksanaan di daerah di pemerintah Kabupaten Tegal akan mendasari semua regulasi dari pusat. Untuk awal ada target untuk pembentukan di Kabupaten Tegal itu 287 desa dan kelurahan, tepatnya 281 desa dan 6 kelurahan. Untuk pelaksanaan pembentukan yang pertama di tingkat desa, itu musyawarah desa dan musyawarah kelurahan sudah selesai kemarin di tanggal 23 Mei. Nah, sehingga proses minggu terakhir bulan Mei ini penyelesaian untuk pembuatan akta badan hukumnya. Dan target karena kebetulan akhir Mei ini banyak libur gitu ya, tanggal merah gitu, aktivitas perkantoran juga berhenti gitu. Kemudian akta pendirian badan hukum koperasi ini selesai di awal atau minggu pertama bulan Mei. Bulan Juni maaf. Bulan Juni, minggu pertama bulan Juni. Sampai saat ini yang sudah berbadan hukum 173. Masih ada sisa sekitar 104. Ini semua berkas sudah ada di notaris. Pada saat berkas lengkap ini secara sistem tidak membutuhkan waktu lama untuk nanti terbitnya SABH atau akta badan hukum. Jadi semua proses online ini bisa cepat pada saat dokumen kelengkapannya lengkap. 7 gerai, menurut saya sudah bisa mengakomodir semua potensi di desa. 7 gerai itu, dan itu muncul semua di akte badan hukumnya, jenis-jenis usahanya, sehingga harapannya nanti ke depan koperasi desa maupun koperasi kelurahan di Kabupaten Tegal ini dapat menyesuaikan dari 7 gerai ini mana yang potensinya paling pas dengan desa atau kelurahan masing-masing. Jadi dimungkinkan nanti meskipun pembentukannya bareng, format pembentukannya juga sama, disediakan 7 gerai gitu, tapi nanti masing-masing desa mungkin akan muncul gerai-gerai yang berbeda, tapi masih dalam lingkup 7 gerai itu. 7 gerai apa aja Pak? Itu ada pertanian, ya, kemudian perdagangan, ya, kemudian pergudangan, kesehatan, kemudian juga ada jasa, ya, termasuk jasa itu juga perbankan juga, kayak gitu ya. Misalnya ada pembayaran non tunai dan sebagainya. Itu diantaranya itu. Mebel yang terjadi di Parabulan dikumpulkan. Jadi dia enggak ini bisa dibuat di Koperasi Tegal Manufaktur Indonesia. Di LIK. Ya, ini koperasi yang anggotanya semua pelaku usaha lokal.